Baik, Bapak Ibu semuanya, semangat pagi, hari yang luar biasa ya. Nah ini live hari ini luar biasa sekali ya, karena tidak terencana, dan ini dadaan ya, apa istilahnya, mendadak ya. Jadi tadi siang waktu kita sedang rapat Diamond Network, nah itu tahu-tahu Bu Elizabeth ini ya, Bu Elizabeth ngontak ya, kontak terus minta saya untuk live. Nah ini saya minta pendapat dulu, ini suaranya cukup keras nggak ini suaranya. Dan kebetulan nih saya nggak pakai kacamata, ini saya ambil kacamata dulu ya. sebentar kacamata pun karena didadak ya, jadi sekarang kelihatan ini. Ini kondisi kameranya terbalik nggak, ini kondisi kameranya. Suara bagaimana ini teman-teman, cek dulu. Jelas Pak ya, suara jelas ya. Wah ini kata Mbak Endang cukup ya, Bu Sylvia, Bu Yeni, Bu Lailatul Masruroh ya. Ini alhamdulillah bisa hadir semuanya. Terus apa istilahnya, nggak terlalu jauh ya jaraknya ya. Oke, jadi ceritanya tadi itu saya di bel sama Bu Elizabeth untuk ngisi di mana ini, di Facebook NASA Berpijar ya, di NASA Berpijar. Oke, jadi luar biasa sekali lagi alhamdulillah, kita bersyukur sekali karena hari ini kita bisa bertemu ya, walaupun di live tidak masalah. Yang terpenting bagaimana kita bisa berkomunikasi, kita bisa belajar bersama ya, dan itu semuanya pantas kita syukuri ya, dan kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena selalu diberi kesempatan, waktu, kesehatan, sehingga kita bisa bertemu hari ini. Dan saya minta maaf saya tidak bisa menyapa satu persatu ya. Jadi besok aja kalau Anda ke Jogja ketemu langsung, nah kita bisa langsung saling sapa ini. Kalau di sini saya baca satu persatu, wah ini banyak banget ini. Oke, alhamdulillah. Yang terpenting Anda semuanya semangat untuk belajar, dan insya Allah nanti kita akan memberikan artinya saya tidak mengajari, tapi bagaimana kita hari ini bisa sharing Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, ini dari pengalaman ya selama saya berinteraksi dengan banyak sekali leader di seluruh Indonesia ya. Semuanya selalu kalau ketemu dengan saya selalu bertanya, Pak bagaimana sih caranya untuk sukses di NASA? Nah terus ada lagi yang bertanya-tanya, Pak bagaimana sih untuk bisa menjual dengan cepat? Bagaimana sih Pak supaya saya tidak ditolak? Bagaimana sih? Banyak sekali pertanyaannya ya, mulai dari pengen sukses, pengen menjual dengan cepat, pengen tidak ditolak, pengen jaringannya tumbuh dengan cepat, pengen, waduh luar biasa, pertanyaannya itu luar biasa sekali. Nah, cuma di sini Bapak Ibu ya, yang perlu kita pahami sejak awal ya Bapak Ibu ya. Jadi yang namanya kita mau meraih sukses, nah kesadaran yang pertama itu adalah bahwa sukses ini tidak bisa
apa ya, tidak bisa dadaan, tidak bisa instan. Nah, sukses itu harus melalui sebuah proses yang namanya proses belajar. Dan proses belajar ini macam-macam ya. Kadangkala tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadangkala teman-teman ini waktu jalan bisnis, waktu ngasih penawaran, ketemu banyak penolakan. Nah, kadangkala itu tidak dianggap sebagai satu bentuk proses belajar. Tapi sering yang terjadi, yang namanya penolakan itu selalu dianggap sebagai proses kegagalan. Nah, ini kesalahan fatal sebetulnya. Ya, sebuah kesalahan fatal. Nah, sehingga ketika kita menganggap itu sebuah kegagalan, yang terjadi apa? Tekanan. Nah, sehingga efeknya secara psikologis kita semakin kehilangan rasa percaya diri, kita merasa rugi, kita merasa apa ya, tidak bisa mengembangkan bisnis. Yang pasti akhirnya apa? Kita putus asa ya, dan lain sebagainya. Nah, padahal sebetulnya itu satu mekanisme yang itu masuk dalam proses pembelajaran diri kita. Dan itu memang akan terjadi dalam setiap proses, ya. Proses belajar waktu Anda kecil, ya. Waktu Anda masih proses belajar di SD, SMP, SMA. Nah, kan tidak semuanya Anda dapat nilai 10 kan? Pasti kadang ada dapat nilai 4, kadang ada dapat nilai 5, kadang ada dapat nilai 7, bahkan kadang-kala pas belajarnya bagus bisa dapat nilai 10. Nah, tapi kan kenapa kita bisa terus belajar? Karena kita tahu bahwa itu proses, dan kita tahu bahwa yang namanya lulus SD itu harus 6 tahun belajar, lulus SMP harus 3 tahun belajar, lulus SMA harus 3 tahun belajar, dan seterusnya. Jadi prosesnya udah ngerti. Jadi walaupun di situ ibaratnya keinginan nilai itu tidak sesuai dengan keinginan kita inginnya 10, paling tidak 9, tapi kok dapat 3, dapat 4, dapat 5. Nah, itu kan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, dan kita juga sudah belajar. Tapi kenapa kita tidak berhenti? Kenapa kita tidak putus asa? Ya, kita terus belajar terus, karena kita tahu proses sedang berlangsung. Walaupun Anda dapat 10, kalau belum selesai 6 tahun, ya Anda tidak lulus. Jadi prosesnya harus 6 tahun. SMP juga begitu. Ya. Dapat 10, baru sekolah 1 bulan, apa Anda sudah bisa minta pada kepala sekolahnya, Pak, ini saya sudah dapat 10 terus ini Pak, saya minta lulus. Apa jawaban dari kepala sekolahnya? Nggak bisa, kamu baru sekolah 1 bulan, target lulus kamu harus 3 tahun, baru lulus. Aturan mainnya begitu. Nah, proses, ini kesadaran pertama. Ya, nah jadi kayak di di judulnya ya, Bu Eli ya, Bu Elizabeth ini ngasih judul strategi untuk bertahan dan menyerang di masa pandemi. Nah, ini kayak pemain AC Milan ini ya, strategi bertahan dan strategi menyerang. Bingung saya itu. Nah, kalau kita mau bertanya bagaimana bertahan, ya bagaimana bertahan. Nah, satu, bisnis itu untuk bertahan itu sebenarnya simple. Kalau Anda bisa menjual, Anda pasti bertahan. Kalau Anda nggak bisa menjual, ya Anda pasti berhenti. Coba lihat tuh, di luaran sana, ya. Itu ada penjual soto, penjual bakso, penjual mie ayam, penjual nasi goreng, ada Indomaret, Alfamaret, ada toko swalayan, ada mall, ada apa saja itu. Hampir semua segala macam jual. Nah, yang mampu bertahan
itu mereka yang tetap masih bisa menjual produknya. Coba di masa pandemi ini, yang ketika terjadi PPKM, orang dilarang keluar, nah ternyata banyak toko yang tutup, banyak toko yang bangkrut. Kenapa? Karena toko itu tidak bisa menjual barangnya. Banyak mall yang tutup juga. Kenapa? Karena tidak ada penjualan. Nah sehingga untuk biaya operasionalnya nggak jalan. Ini kaitannya dengan proses yang saya bicarakan tadi. Ya, kenapa kok kita kalau mau sukses, kesadaran yang pertama itu kita harus melalui satu bentuk proses belajar. Terutama belajar menjual. Belajar menjual Bapak Ibu ya. Karena tujuannya untuk apa? Supaya Anda bisa bertahan. Nah, dan itu kita bisa belajar dari kondisi yang ada sekarang ini ya. Semua yang bisa menjual sekarang ini adalah terbukti mereka bisa bertahan. Nah, jadi untuk sukses ya jangan berpikir instan, tapi berpikirlah dengan sebuah kesadaran yang penuh bahwa kita harus belajar. Kalau di dalam dunia bisnis ya kita harus belajar menjual. Terus nanti Pak kalau menjual dikatain sebagai sales Pak. Kalau saya lebih senang dikatain sales tapi saya jadi miliarder daripada saya dikatain jadi crown diamond tapi nggak punya duit. Nah ini jadi rancu juga ini sekarang ini. Orang bicara sistem, orang bicara bisnis, rancu sebetulnya. Orang bicara bisnis tapi lucu, nggak boleh jualan. Atau kalau jualan cuma sedikit aja, karena jualan itu bukan sistem. Nah aneh toh. Saya kadang-kala bingung lihat para upline itu kalau menyampaikan di NDO, di KDI, malah justru jualan banyak tidak boleh. Ya, 80% harus rekrutmen, 20% baru jual atau pakai. Jadi kita dikasih mindset omset itu nggak usah gede-gede. Nah, jadi sedikit kali banyak aja, omsetnya sedikit kali banyak. Nah, sehingga kalau kita beromset besar itu justru dibully ya, justru dikatakan tidak sistem, dikatakan sebagai seorang sales dan lain sebagainya. Nah, ini yang rancu Bapak Ibu, ya, yang rancu. Padahal kalau saya tanya, bonus Anda itu datang dari mana? Nah, lihat tuh statement bonusnya. NASA kan melihatnya dari omsetnya. Ya. NASA itu melihatnya dari omsetnya. Omsetnya berapa? Nah, baru dihitung uang Anda itu berapa. Tapi aneh kalau kita menjual itu tidak boleh. Atau bahkan menjual dikatakan tidak sistem. Itu aneh. Terus ada lagi ketika penjualan itu besar, banyak ya seperti saat ini, wah teman-teman beramai-ramai banyak, mah dikatakan wah ini sedang euforia jualan. Loh, aneh kan? Kalau orang bahasanya euforia jualan itu kan melihat bahwa yang namanya jualan itu kan kayak tidak penting, hanya sesaat. Ini juga rancu lagi dalam pikiran kita, rancu lagi, mindsetnya sudah nggak karu-karuan ini, ya nggak karu-karuan mindsetnya. Padahal sebetulnya yang namanya hidup, yang namanya bisnis itu landasannya menjual Pak Ibu. Ya maka di hadis juga dikatakan ya 9 dari 10 rezeki itu adalah penjualan. Itu artinya apa? Ya,
Kalau mau bertahan hidup, kalau mau jadi kaya, kalau mau masa depannya bagus, ya Anda harus masuk ke dunia penjualan karena peluangnya 9 dari 10 pintu rezeki itu, yang 9 itu penjualan semuanya. Nah, artinya kalau kita mau sukses, kalau kita mau bisa bertahan di dalam bisnis ini ya sesuai dengan temanya, nah, kita harus belajar menjual dulu. Belajar menjual dulu. Rekrut itu gampang, lain tak ajarin caranya ngerekrut. Jadi kita bisa tahu sistemnya itu harus bagaimana. Ya. Oke, itu sekedar pembukaan Bapak Ibu ya. Nanti kaitannya dengan apa yang mau saya bicarakan ya. Inti dari pembicaraan hari ini saya ingin bicara mengenai sistem sebetulnya. Nah, sehingga nanti masalah menjual, masalah proses dan lain sebagainya itu nanti akan terkait semuanya. Tapi yang terpenting kita pahami dulu. Kita ini berbisnis multi level marketing. Multi itu banyak, level itu adalah tingkatan, marketing itu adalah penjualan. Nah, berarti artinya kita akan memiliki sebuah perusahaan, ya. Anda akan membangun sebuah perusahaan yang itu isinya adalah para penjual. Paham kan? Itu makna dari multi level marketing. Nah, karena sistemnya bertingkat, berlevel, ya, berlevel kayak orang tua ya, kayak keluarga kita ya. Itu sistemnya kan bertingkat dan berlevel ya. Jadi mulai dari bapak ibu ya, kemudian turun anak, kemudian anak nanti turun ke cucu, cucu ke buyut ya, buyut nanti habis buyut itu apa ya? Cicit ya. Nah, terus canggah, terus nanti level ketujuhnya itu jenenge udek-udek siwur. Lah dari konsep generasi ini saja kan sebetulnya sudah menunjukkan level ini Bapak Ibu ya. Dari 2 orang ya, Nabi Adam dan Ibu Hawa, mereka berputra 2, ini kemudian punya cucu, punya cicit dan seterusnya sampai beribu-ribu level ini. Nah, itu gambaran konsep jaringan itu seperti itu. Ya, gambarannya begitu. Nah, tapi ini kemudian diadopsi untuk menjadi sebuah bisnis. Nah, makanya di situ dikatakan multi level marketing. Banyak tingkatan penjual. Nah, jadi organisasi Anda itu intinya adalah organisasi penjual. Anda membangun organisasi penjual, bukan paguyuban ya, tapi organisasi menjual. Nah, maka di sini organisasi ini bisa berkembang ya, bisa berkembang itu kalau kita paham konsep yang namanya duplikasi. Jadi artinya bapak akan ngajari anak, anak akan ngajari cucunya, ya akan ngajari cucu, kemudian si cucu akan ngajarin cicitnya, nah cicitnya akan ngajarin gantung siwurnya itu. Jadi bertingkat. Nah, ini proses belajar mengajar. Nah, yang diajarkan apa? Mulai dari mindsetnya, cara berpikirnya, ya, kemudian keahliannya, arah tujuan menjalankan bisnis ini, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang namanya sistem itu adalah konsep duplikasinya ini. Ya, konsep duplikasinya ini. Jadi seorang ayah ngajari anak. Nah, ini kalau terduplikasi si anak ini bisa mempelajari semua yang diajarkan oleh orang tuanya ini, maka si anak ini sudah menduplikasi orang tuanya. Sama dengan Anda dan downline Anda. Nah, kalau Anda ajari dia menjual, kemudian si downline tadi bisa menjual, itu artinya apa? Pelajaran Anda terduplikasi. Ya, terduplikasi. Ya. Nah, Anda ajari impian si anak downline Anda ini juga ikut punya impian. Nah, itu artinya apa? Pelajaran impian Anda terduplikasi.
kasih. Nah, kemudian dari anak akan ke bawah, ke cucunya lagi. Dia akan ngajari teknik duplikasi apa? Duplikasi jualan. Nah, di sini akan terduplikasi, ini akan belajar. Nah, sehingga ini bisa jualan juga. Kemudian diajarin apa? Rekrutmen, bangun jaringan. Ternyata ini bisa merekrut orang, itu artinya terduplikasi. Nah, itu yang namanya sistem Bapak Ibu. Jadi sistem di dalam bisnis kita itu adalah duplikasi. Jangan keliru. Bukan kalau yang dikatakan sistem itu kita harus bangun jaringan. Kalau penjualan itu bukan sistem. Enggak. Yang namanya sistem itu adalah terjadinya duplikasi dari level ke level berikutnya ini. Dari ayah ke anak, dari anak ke cucu. Ya. Dari cucu ke cicitnya. Nah, itu yang namanya duplikasi. Itulah sistemnya. Nah, masalah jaringan itu adalah konsep kita berdagang Bapak Ibu. Ya, konsep kita berdagang. Contoh, misalkan Anda mendirikan warung soto contohnya. Kemudian soto Anda ini laris. Wah, omsetnya sehari bisa 1 juta. Nah, kalau kita ingin besar bisnis kita, ya bisnis soto kita ingin besar, otomatis kan yang ada dalam otaknya apa? Oh, saya harus buka cabang. Ya kan? Saya harus buka cabang. Ini misalkan saya buka di Bondowoso nih. Soto pertama saya buka di Bondowoso. Nah, kemudian, wah ini kalau saya mau besar, ya saya harus punya cabang. Coba Anda bisa melihat peta Indonesia, itu ada 27 provinsi. Si penjual soto ini berpikir, kalau saya punya cabang di 27 provinsi ini, wah pasti omset saya besar dong. Karena apa? Marketnya jadi luas banget. Nah, jadi pengembangan jaringan itu sebetulnya konsep berpikir bagaimana kita memperbesar bisnis kita. Ya. Dan ketika kita berpikir untuk membuka jaringan, kita rekrut 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, apa harus kita lakukan ketika kita beranak 6 sampai 10, bahkan mungkin beranak sampai 20 ya? Apa harus kita lakukan? Duplikasi dong. Nah, ajarin mereka menjual dong. Biar apa? Muncul omset. Nah, setelah mereka pintar, gimana? Kamu ingin berkembang nggak? Kayak tukang soto tadi. Kalau ingin berkembang kayak tukang soto tadi, ya harus buka cabang. Nah, yang diduplikasikan apa? Kayak Anda buka 20, yang Anda duplikasikan ke bawah juga 20 cabangnya. Nah, berarti level pertama ini 20, level keduanya bisa 400 cucu cabang. Nah, sehingga bisa diukur ketika masing-masing cabang itu beromset, ya, beromset kan tinggal ngalikan. Nah, sehingga omsetnya jadi besar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi membangun jaringan, ya, membuka cabang itu adalah cara berpikir kita sebagai seorang pengusaha supaya apa? Usaha kita itu bertambah besar. Ya, kalau Anda bingung sekarang letakkan pikiran Anda sebagai seorang penjual soto atau bakso dulu. Laris banget. Langkahnya gimana supaya warung sotonya atau warung baksonya ini omsetnya bertambah? Nah, pasti akan membuka cabang. Nah, ketika cabang-cabang ini dibuka, ya, cabang-cabang ini dibuka. Nah, supaya cabang ini laris gimana? Ya menjual dong. Promosi dong, kan begitu.
ditawarkan dong, kan begitu. Buka iklan di Facebook, di Google, ya di Shopee, di Gojek. Nah, wah ini warung soto Mbak Eli, Bu Eli, warung soto Bu Eli, buka di Madiun, buka di Solo, buka di Jakarta, buka di Cirebon. Nah, terpromosikan, tetap harus ditawarkan. Nah, sehingga orang bisa mengenal. Nah, akhirnya orang pada makan di situ, ngomset. Ya, jadi sebuah pertumbuhan cabang itu kalau nggak dibarengi dengan omset, itu namanya cuma paguyuban. Anda bikin jaringan banyak banget, mindsetnya keliru, ngajarin mindsetnya keliru, ya nggak usah jualan, yang penting buka jaringan doang. Ya memang akan muncul banyak jaringan, tapi nggak ada yang omset. Yang namanya paguyuban. Bisa dipahami kan? Jadi bahasa saya bikin simple ya Bapak Ibu ya. Biar nggak sulit menerima. Ini sebetulnya tadi saya sudah siapkan papan tulis ini. Kalau ada papan tulisnya enak sekali ini penjelasan. Nah itu awal pemahaman dari konsep duplikasi. Nah sehingga Anda bisa paham ya, duplikasi itu seperti itu. Itu yang namanya sistem. Maka hati-hati ya ketika Anda sudah membangun sebuah organisasi. Hati-hati dalam istilahnya menduplikasikan. Hati-hati sekali Bapak Ibu. Ya, karena contoh kita itu sebetulnya ya contoh kayak Bu Eli lah. Bu Elizabeth, upline Anda. Dia cuma seorang diri, betul ya. Tapi di balik dia itu ada jaringan sebanyak 10.000 orang. Nah, contoh, dia belajar mindset sedikit kali banyak. 100 poin cukup. Nggak usah jualan, kita alih belanja saja. Nah, ya mindsetnya seperti itu. Yang terjadi apa? Nah, Bu Eli ini akan mengajarkan ke bawahnya. Ke bawahnya akan mengajarkan lagi. Ke bawahnya akan mengajarkan lagi. Coba Anda bisa bayangkan, begitu diajarkan 100 poin cukup, 10.000 jaringannya cukup 100 poin saja. Kan begitu, terduplikasi. Diajarkan lagi, nggak usah jualan, kita pindahkan aja belanja kita. Ya daripada kita beli produk sabun, kita beli beli pasta gigi ke Indomaret, kita alihkan belanjanya ke NASA, alih belanja, seret, semuanya akan beralih belanja semuanya, seret sampai 10.000 orang. Nah, terus mindsetnya kalau jualan nggak usah banyak-banyak, yang penting bina jaringan. Nah, sehingga yang mau jualan banyak jadi kecewa ini, wah saya nggak boleh jualan banyak ini. Nah, yang terjadi saya nggak bisa bayar kredit ini. Nah, akhirnya terjadi apa kalau nggak boleh jualan banyak ini? Ya, Anda nggak bisa bayar kredit, Anda nggak bisa bayar hutang. Nah, ini juga akan terduplikasi nih ke bawah, sampai 10.000 orang. Nah, coba. Efek duplikasi ini luar biasa sekali. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang leader dari bisnis ini, ya, kalau kita salah dalam menduplikasi bisnis pendidikan dari bisnis kita ini, yang terjadi apa yang diajarkan akan menjadi salah. Nah, jadi kenapa seorang pebisnis ini kok perkembangan bisnisnya ini tidak bisa cepat? Satu, kadangkala mindset yang diduplikasikan salah, sehingga ketika ini sudah terlanjur tersebar ke jaringan, ya, nah ketika ini terbukti tidak bisa berkembang, akhirnya bingung, nyari ilmu lagi. Nah, sehingga ketika ditunjukkan, wah mindsetmu keliru itu mindsetmu, misalkan begitu ya.
tunjukin, wah mindsetnya keliru ini, enggak begitu caranya. Nah dari sini mulai dari nol lagi nih, nggak menghapus mindset lama kemudian menduplikasikan mindset baru, ini mulai dari nol lagi nih, kerja lagi. Bisa lama itu, bisa setahun 2 tahun baru terjadi perubahan. Nah coba bayangin, ini baru duplikasi mindset aja sudah seperti itu efeknya, sebuah kekeliruan ya. Nah coba akhirnya terjadi apa? Karena kita selalu mengulang, nggak sadar kita itu mengulang dari nol terus ya, kita mengulang dari nol terus, jadi akhirnya yang terjadi lama. Nah terus yang nomor 2, duplikasi dari konsep pendidikan. Nah coba kita pahami dulu, otak kita yang menerima semua data, yang menyimpan semua masukan dari luar, itu kan otak kita Bapak Ibu ya. Otak kita itu punya kemampuan simpan itu setelah 7 kali pengulangan ya, 7 kali pengulangan minimal itu baru otak sadarnya saja. Otak sadarnya itu setelah 7 kali pengulangan, nah dia baru mengirim ke otak bawah sadar ya, di situ untuk dijadikan data yang nantinya akan permanen setelah terjadi 21 kali pengulangan. Nah ini otak manusia ini, jenengan Anda semuanya harus sadar nih, di dalam yang saya ya, di dalam kepala jenengan tuh ada senjata, ada kekuatan yang luar biasa yang namanya otak. Dimana di situ Anda bisa menyimpan semua data. Tapi Anda harus tahu karakter kekuatan Anda ini. Ya. Penyebab jadi kekuatan Anda ini, Anda harus tahu karakternya. Karena kalau Anda tidak tahu karakternya, repot juga. Jadi karakter otak itu bisa menerima data, otak sadar bisa menerima data, itu minimal kalau dimasukkan terus menerus minimal 7 kali. Baru terjadi permanen masuk ke bawah sadar itu setelah 21 kali. Jadi 7 kali itu hanya sebatas ingat. Tapi kalau 21 kali itu jadi permanen. Nah kalau sudah permanen itu akan terjadi dalam hidup Anda. Nah luar biasa kan. Kita sebenarnya punya kekuatan yang itu bisa membuat kita itu menentukan nasib kita sendiri. Ya, ini penjelasan dari Manjada Wajada ini. Nasib Anda ada dalam tangan Anda sendiri. Nah, artinya karena di situ di dalam otak kita ini ada kekuatan yang kekuatannya 88% Bapak Ibu. Kekuatan bawah sadar. Jadi kalau gambar, misalkan gambar impian kita atau gambar masa depan kita itu tertanam permanen di dalam otak bawah sadar kita ini, nah itu akan terjadi dalam hidup kita sampai seperti itu kekuatannya. Kalau kita hanya butuh ingat ya, kalau kita hanya butuh ingat 7 kali, coba Anda bisa bayangkan konsep duplikasi yang terjadi sekarang ini sangat-sangat lambat sekali. Coba ada pendidikan ya, pendidikan jenisnya jadi kayak NDO, KDI, master seller, itu adalah produk dari sistem pendidikan. Paham ya? Nah, dan ini pelaksanaannya tidak bisa setiap hari, tidak bisa setiap jam, tidak bisa setiap menit. Pelaksanaannya bisa jadi sebulan sekali atau per 2 bulan sekali. Nah, jadi pelaksanaannya ini lama Bapak Ibu. Ya, pelaksanaannya lama, paling cepat itu sebulan sekali, paling cepat.
Coba Anda bisa bayangkan ketika Anda datang ke contoh aja master seller. Anda datang ke master seller. Ya. Di situ diajarkan banyak sekali. Ya, diajarkan banyak sekali. Ya, terutama bagaimana kita strategi penjualannya harus matang dulu. Ya. Strategi penjualannya harus matang dulu. Kita diajarkan di situ. Nah, otak kita, kemampuan otak kita, sekali kita datang, itu kemampuan otak kita itu baru 20%. Baru 20%. Nah, itu aja yang ditangkap sesuatu yang menarik kita. Contohnya hanya sekedar untuk di demonya aja. Ya, walaupun di situ Anda praktek demo di rumah. Nah, di rumah Anda bisa buktikan. Anda ngingat demonya, tapi kalau disuruh ngulangin lagi demonya, saya jamin, saya yakin Anda tidak bisa. Betul apa betul? Anda ingat, wah yang menarik demonya ini, yang menarik demonya. Tapi ketika di rumah Anda saya minta untuk ngulang, untuk mendemokan seorang diri, pasti Anda bingung tetepan. Nah, itu bukti bahwa otak kita itu kalau tidak terjadi pengulangan, itu hanya tidak akan bisa mengingat secara permanen, Bapak Ibu. Coba kita ikut master seller 1 kali, kemudian baru 1 bulan berikutnya ada lagi master seller. Ya, kalau di awal ini tidak terjadi pengulangan, nah, Anda ikut master seller kedua ini sudah dalam kondisi blank. Apa yang Anda pelajari di master seller pertama sudah nggak ingat semua. Ibaratnya mulai dari nol lagi. Ya, mulai dari nol lagi. Nah, ketika terjadi pengulangan di sini, apa yang tadi lupa teringat lagi, ditambah dengan hal yang baru yang menarik hati Anda. Kemudian yang ketiga juga begitu, yang keempat juga begitu. Baru 7 kali master seller, Anda baru bisa, baru mengerti. Oh, maksudnya begitu dan sebagainya. Tapi coba proses 7 kali ini, di mana 7 kali ini Anda belum bisa menjual ini, ya, mindsetnya belum terbentuk. Ketika terjadi benturan-benturan, ini rawan sekali untuk orang berhenti. Untuk orang berhenti itu rawan sekali. Nah, inilah kelemahan offline. Pendidikan offline itu kelemahannya di duplikasinya lama. Makanya untuk mengatasinya apa? Saya meminta Anda sebagai seorang leader, ya, ketika setelah master seller rampung, saya minta untuk setiap minggu, ya, setiap minggu bikin home sharing HS. Materinya apa? Diulangi lagi. Materi yang sudah didapat di sini diulangi lagi di HS setiap minggu. Nah, ini saja sebetulnya masih kurang. Kecepatan duplikasinya masih kurang, Bapak Ibu. Nah, sehingga itu yang menyebabkan orang itu jadi lama untuk sukses di bisnis MLM itu lama. Karena coba dari bapak ke anak duplikasinya lama, ini belum terduplikasi semanak meneh, jadi punya cucu, ya, si anak ini belum pinter, cucunya udah manak lagi. Nah, ini kan akhirnya terjadi si kakek ini, ya, wah ini harus turun 1, 2, 3 terus bekerja di kedalaman nih untuk membangun proses duplikasinya. Makanya yang terjadi apa? Kita itu melebarnya sulit akhirnya. Karena apa? Seorang leader itu pasti terjebak untuk membangun kedalaman untuk proses duplikasinya ini. Karena dari bapak ke anak aja lama. Kalau ini si anak belum duplikasi, ke cucu juga sulit kan? Nah, mau tidak mau karena udah punya cucu, udah punya buyut, ya.
Nah, ini si bapak ini harus terjun bina cucunya sendiri, bina buyutnya sendiri, terus seperti itu. Nah, yang terjadi terjebak di satu kaki, di dua kaki, ya terjebak di tiga kaki aja, itu aja sudah berat sekali. Nah, ini konsep kenapa kok bisa seperti ini? Karena konsep pendidikannya duplikasinya lama, Bapak Ibu. Ya. Nah, sekarang Anda sudah mulai bisa mengerti nih. Kenapa kok kita bangun bisnis ini tidak bisa cepat? Ya. Padahal pendidikannya terus rapat. Satu, karena mindsetnya. Yang kedua, karena proses duplikasinya. Nah, jadi walaupun itu pendidikannya rapat, kalau mindsetnya nggak tepat, nah efeknya juga nggak bisa besar bisnisnya. Diikuti dengan konsep duplikasinya yang lama. Plus lagi salah yang diduplikasikan. Nah ini kan kacau Pak Ibu. Sebenarnya kondisinya kacau banget ini. Nah makanya saya bantu Anda, ya. Kita dari Diamond Network membantu memberikan satu konsep pendidikan yang namanya MSO, Master Seller Online. Nah, salah satu tujuannya apa MSO ini? Salah satu tujuannya untuk mempercepat proses duplikasi. Ya kalau dari sisi materi nggak usah ditanyakan, komplit. Apalagi MSO kedua ini luar biasa sekali ini. Ya, MSO kedua ini luar biasa ini. Saya ambilkan rundown acaranya ya, besok di-share nih sama panitia. Ya, tak tunjukkan dulu rundown acaranya. Nah, ini rundown acaranya Bapak Ibu. Ya. MSO 2 ini digelar selama 10 hari. Ya, selama 10 hari. Nah, rundown acara hari pertama ya, itu opening MSO ya. Kemudian parade testimoni alumni MSO 1. Nah, mereka akan bercerita banyak mengenai pengalaman mereka di lapangan ya. Setelah ikut MSO 1 seperti apa perkembangan bisnisnya. Kemudian jam 1 sampai jam 3 talkshow ya. Talkshow mengenai kekuatan pendidikan. Ya, kekuatan pendidikan dalam istilahnya sebagai titik ujung tombak untuk konsep duplikasi itu adalah pendidikan. Nah, itu talkshow-nya. Kemudian jam 4 sampai jam 5 parade testimoni lagi. Kemudian jam setengah 8 sampai jam setengah 10 kelas MSO. Nah, dan di situ nanti konsepnya luar biasa ya, karena di talkshow nanti ada pemberian gift ya. Khusus yang pertama ini dari Diamond Network. Nah, kemudian yang kedua kita juga sama ya, mulai dari parade testimoni, talkshow potensi stokis ya, cara ngelola stokis, cara berpikir leader stokis dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada testimoni stokis yang ikut MSO seperti apa perkembangan pertumbuhannya. Nah, kemudian kelas MSO ya, itu manajemen kestokisan seperti apa. Nah, ini. Kemudian hari ketiga ini parade testimoni lagi ya. Nah, kemudian talkshow-nya itu adalah tentang produk Lakoko. Nah, tentang produk Lakoko. Dan di situ ada banyak gift nanti dari Lakoko. Kemudian parade testimoni lagi. Nah, kemudian jam malamnya ya,
jam setengah 8 sampai jam setengah 10 itu kelas ya khusus nanti Master Seller Lakoko di situ. Nah kemudian hari keempat sama para testimoni. Nah kemudian di sini talk show tentang produk kesehatan. Ya spesialis nanti yang akan memberikan adalah Dr. Furkon ya. Itu nanti talk show-nya tentang NSTM dan agarik. Nah kemudian malamnya khusus akan ada bedah produk tentang NSTM dan agarik oleh Dr. Furkon. Kemudian hari kelimanya, nah ini hari kelima para testimoni, kemudian talk show tentang mindset ya, akan dibahas nanti mindset yang menjebak itu seperti apa, sehingga Anda paham betul nanti, sehingga Anda akan tahu, oh ini mindset kecil atau mindset besar, ini mindset yang benar atau yang menjebak, ya Anda akan tahu nanti. Nah sehingga kalau tahu seperti itu kan luar biasa. Kalau tahu seperti itu kan Anda akan duplikasi ke bawah itu aman. Tapi kalau Anda nggak ngerti mindset yang menjebak, duplikasi ke bawah hancur jaringan Anda. Nah ini ya, kemudian talk show mindset ya sampai jam setengah 6, kemudian setengah 8 sampai setengah 10 itu konsep reprogramming dan building dream. Bagaimana kita ajarkan ya Anda untuk betul-betul mengerti cara menggunakan kekuatan alam bawah sadar. Nah sehingga di situ 88% hidup Anda itu akan terjadi seperti gambar yang Anda tanam di bawah sadar. Manjada wajada tadi diterapkan Bapak Ibu. Ya, ini hari kelima kita akan bahas mindset dan reprogramming. Hari keenam nanti akan khusus kita bahas pola kerja. Ya, kekuatan demo itu seperti apa, kekuatan prospecting, kekuatan daftar nama ya, kekuatan penawaran dan lain sebagainya. Ya, kita akan bahas secara khusus di situ. Ya, 8 langkah sukses itu akan kita bahas secara khusus. Sehingga Anda paham itu yang namanya 8 langkah sukses itu bukan sistem, itu pola kerja. Nah, pola kerja itu harus diduplikasikan. Nah, sistemnya itu yang namanya duplikasi. Kemudian hari ketujuh ya, hari ke-6 talk show-nya adalah 8 langkah sukses. Nanti kelasnya adalah how to selling. Nah, jadi pola kerjanya itu bagaimana menjual dan merekrut. Nah, itu jadi di hari yang ke-6. Kemudian hari ke-7 itu nanti kelasnya adalah teknik bagaimana kita berkomunikasi dengan customer. Nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Karena selama ini banyak teman-teman ini konsep komunikasinya ini masih amburadul ya. Tapi karena produknya memang kuat, walaupun dengan konsep komunikasi yang nggak karu-karuan, tetap bisa jual. Betul kan? Tetap bisa jual. Nah itu luar biasa itu, karena memang kekuatan produknya super dahsyat itu NSTM itu. Ya. Nah kemudian hari ke-8. Nah ini talk show-nya adalah mindset action. Mindset action itu yang seperti apa? Karena banyak sekali teman-teman itu juga keliru dalam action, arah tujuannya keliru. Nah sehingga di situ nggak bisa bertahan. Karena salah mindset. Nah salah satu saya contohkan di awal tadi, menganggap yang namanya penolakan itu sebuah kegagalan. Itu kan mindset yang keliru sebetulnya. Ya, karena sebetulnya tidak ada penolakan, yang ada itu hanya orang mengatakan tidak dengan alasan jelas saat itu mungkin dia belum tertarik, dia belum ada masalah, ya mungkin dia tidak punya uang saat itu, nah sehingga dia mengatakan tidak, tapi bukan berarti dia menolak. Nah ini kalau mindsetnya keliru, yang seharusnya mungkin kalau ditindaklanjuti ya,
diajak berkomunikasi, mungkin bisa jadi 2 minggu, 3 minggu kemudian orang itu bisa menjawab ya. Tapi belum mindset kita udah keliru, wah saya gagal, saya udah ditolak, saya udah gagal, akhirnya malah justru berhenti, mau ngontak ulang aja udah ketakutan, nanti kalau dia nolak lagi gimana. Nah itu hanya karena gara-gara apa? Mindsetnya udah keliru. Mindsetnya keliru. Kalau mindsetnya nggak keliru, nggak seperti itu kita berpikirnya. Ya nggak ada penolakan, sehingga ketika kita harus komunikasi lagi dengan customer itu nyantai aja karena dia tidak menolak. Dan keyakinan kita juga seperti itu, tidak ada penolakan. Yang terjadi apa? Nah, orang yang tadinya menjawab tidak, bisa jadi ketika kita komunikasi ulang, nah dia menjawab ya. Nah, itu Pak Ibu, mindset, action. Nah, nanti kita jelaskan lebih detail lagi di MSO ini. Nah, kemudian Pak jam kelasnya ya, bagaimana kita menjadi luar biasa. Bagaimana kita berubah. Ya, mulai dari berubah mindsetnya, merubah tindakan, sehingga kita akan kayak terlahir menjadi karakter yang baru Bapak Ibu. Karakter pengusaha. Karena banyak sekali yang gagal di titik ini, tidak bisa berubah. Ya, jadi karakter lama dibawa untuk membangun bisnis NASA. Contoh, baru gabung di NASA, 1 hari pengennya sudah sukses. Baru mencoba menjual, pengennya sudah jadi ahli. Jadi ketika ditolak sudah hancur lebur. Jadi nggak bisa menyadari bahwa butuh proses itu nggak ada. Nah, ini akan bisa berubah ya kalau kita menjadi luar biasa tadi. Nah, itu dijelaskan nanti di MSO. Ya. Kemudian hari ke-9 kita akan membahas tentang berburu emas. Jadi arah kita menjalankan bisnis NASA ini kita harus tahu persis bentuk jaringan yang seperti apa yang itu menghasilkan uang yang banyak. Jadi menghasilkan 100 juta itu harus memiliki bentuk bisnis yang seperti apa. Nah, itu kita bahas di berburu emas. Sehingga Anda tahu, memburu emas itu ya, merekrut orang itu tidak sembarangan. Kadangkala kita itu ada instruksi dari upline, pokoknya pelanggan itu nanti harus direkrut. Ya, kalau kita nggak paham Bapak Ibu, itu cuma bikin paguyuban namanya. Pelanggan, kenapa dia mau direkrut? Karena dia ingin harga yang murah. Yang terjadi apa? Di pembelian ulang berikutnya, ya dia hanya jadi pemakai. Sama-sama jadi pemakai, lebih enak kalau kita jadikan pelanggan kan? Ya, betul nggak? Sama-sama jadi pemakai. Nih, ingat, lihat nih. Sama-sama jadi pemakai. Enak mana? Dia jadi distributor atau dia jadi pelanggan kita? Kalau sama-sama jadi pemakai. Pilih mana Anda? Kalau Anda pilih jadi distributor, Anda nggak dapat biaya operasional, Anda nggak dapat laba ecerannya, Anda nggak dapat poinnya. Ya, kalau dia jadiin pelanggan, nah Anda masih dapat laba eceran, Anda masih dapat poinnya. Karena sama-sama tidak mengembangkan jaringan Bapak Ibu. Pemakai produk itu mengembangkan jaringan apa enggak? Enggak. Pelanggan mengembangkan jaringan enggak. Tapi bedanya, kalau pelanggan Anda rekrut, Anda kehilangan laba eceran dan poin. Maka jadiin aja pelanggan, ngapain direkrut. Ya. Anda kehabisan biaya operasional nanti. Ini banyak yang salah begitu. Kalau sudah nggak dapat biaya operasional, ya kalau adanya cuma merugi ya Anda akan berhenti menjalankan bisnis NASA nanti. Ya kan? Daya tahannya jadi lemah. Ya. Nah, jadi kadang-kala kita salah dalam proses merekrut. Nah, sekarang coba. Kenapa saya ajari menjual dulu? Yang namanya bisnis
itu adalah menjual. Tanyain aja sama pemilik gudang garam, tanyain aja sama Pak Khairul Tanjung, sama miliarder-miliarder Indonesia itu. Bisnis identik dengan penjualan, penjualan identik dengan produk. Nah, jadi kenapa Anda sajari menjual dulu, supaya Anda ini satu, punya brand, Anda punya penghasilan dulu. Coba, kalau Anda mau jalanin apa yang kita ajarkan di MSO 1 ya, 10 kali penawaran per hari, keuntungannya apa sebetulnya? Kalau 10 kali itu dijalankan dalam waktu 1 bulan, Anda dapat 300 prospek. 300 prospek. Kalau mindset Anda benar, tidak ada penolakan, berarti 300 prospek itu sebagai tabungan Anda. Nah, di situ akan ada muncul jawaban ya itu ada 2, ya gabung jadi distributor, dan ya saya beli produk jadi pelanggan. Sedangkan yang satunya lagi tetap tidak. Artinya orang ini belum berminat dua-duanya. Ya mungkin bisa 1 tahun kemudian dia berminat. Banyak yang terjadi seperti itu Bapak Ibu. Saya sendiri berminat terhadap multi level marketing itu, setelah 2 tahun saya mengatakan tidak. Makanya saya bisa bilang yang namanya penolakan itu tidak ada. Yang ada cuma orang belum butuh atau orang belum punya uang. Nah, jadi lakukan 10 kali penawaran ya, itu nanti akan muncul 300 prospek. Anda bisa bayangkan Anda punya 300 prospek. Kalau itu Anda lakukan 2 bulan, Anda punya 600 prospek. Kalau Anda lakukan 3 bulan, Anda akan punya hampir 1000 prospek, 900 prospek. Nah, ketika Anda bisa menunjukkan kepada prospek-prospek Anda ini catatan-catatan penjualan Anda. Nih, hari ini saya closing 5, dapat 500.000. Besok hari berikutnya closing 10, dapat 1 juta. Hari berikutnya closing 3, dapat 300.000. Di total selama 1 bulan terkumpul 6 juta misalkan. Nah, ketika Anda bercerita, saya punya bisnis saya ini NSTM, ini loh hasilnya. Terus Anda tunjukkan kekuatan NSTM. Coba Anda lihat kekuatan produk ini. Kita demokan, Anda demokan. Jadi demo itu ada 2 kekuatan. Kalau demo di depan orang yang sehat, Anda bisa bicara tentang potensi kekuatan demo, daya tarik demo untuk mendapatkan konsumen. Paham maksudnya? Paham ya? Jadi kita demokan, ini loh cara saya menjual. Di hadapan konsumen saya demokan seperti ini. Nah biasanya mereka akan jawab ya. Mereka akan tertarik dengan kekuatan demo tadi. Nah itu kekuatan demo kita jelaskan dari titik potensinya. Nah sehingga teman Anda akan melihat, ternyata ini luar biasa ini. Demonya menarik, penawarannya menarik ini. Sehingga kalau saya tawarkan ke teman-teman dengan cara seperti ini, nah bisa dimungkinkan banyak closing nanti. Nah kalau banyak closing, wah saya penghasilannya seperti kamu ini. Nah akhirnya terjadi apa? Dia gabung Bapak Ibu. Paham ya? Nanti kalau nggak paham diulangi lagi ya ini ya. Nah jadi dengan kita tunjukkan penghasilan itu, kita tunjukkan duitnya. Dan orang yang bergabung itu adalah orang yang butuh duit. Ya, cari yang mata duiten Bapak Ibu ya. Orang yang butuh duit, itu mata duiten. Kalau ada duit, matanya bersinar-sinar, itu mata duiten. Nah, kalau Anda ketemu orang-orang yang mata duiten, otomatis dia jalan bisnisnya. Karena dia jalankan bisnis jelas cari uang. Beda kan kalau Anda rekrut, Pak, Bu, mending gabung aja, biar kalau beli lebih murah. Nah, beda enggak dengan
Ini yang satu ya, Pak Bu, mending gabung aja supaya dapat harga yang murah. Kita juga dapat member di situ. Tapi jalan enggak. Yang satunya, nih loh, potensi bisnisnya seperti ini. Nih loh penghasilan saya. Nih loh penghasilan saya 1 bulan 3 juta. Nih loh cara saya menjual produknya. Tunjukkan demonya, menarik enggak bisnis saya? Kuat enggak bisnis saya? Nah, kalau ketemu orang yang pas butuh duit, langsung dia gabung Bapak Ibu. Dan pasti jalan. Itu kan Anda memprospek dengan cara yang benar. Artinya sekarang Anda bisa lihat korelasi antara keahlian menjual dengan keahlian merekrut. Merekrut orang yang nantinya aktif itu butuh keahlian menjual. Jadi dengan keahlian menjual itu Anda membangun brand diri Anda bisa menjadi bukti dari bisnis Anda sendiri, penghasilannya berapa. Nah, ketika Anda ceritakan ke orang, Anda tunjukkan ke orang, nah itu menjadi daya tarik penawaran Anda supaya orang itu ikut bisnis Anda. Nah, maka coba yang terjadi bisa dibuktikan kok. 80% Anda rekrut terus ngalor ngidul jelasin marketing plan. Tutup poin 100 poin aja. Saya mau tanya, berkembang enggak bisnis Anda dengan pola itu? Banyak yang rontok enggak? Wong orang pengen duit kok cuma diajarin 100 poin. Terus yang bayar kredit sepeda motornya siapa? Nah, coba ukur kebutuhan hariannya. Untuk beli beras berapa, beli gula berapa, ya, beli teh berapa, bayar sekolah berapa. Diukur tuh kebutuhan 1 bulan itu. Dengan kemampuan 100 poin cukup enggak? Pertanyaannya itu aja. Ya orang enggak tertarik dong. Tapi kalau Anda tahu kebutuhan orang itu harus beli teh, harus bayar sepeda motor, harus beli beras dan seterusnya. Ada mungkin pengeluarannya harus 3 juta rupiah. Kalau Anda bisa memberikan solusinya dengan bisnis yang Anda miliki, kira-kira orang itu tertarik gabung apa tidak? Tertarik kan? Nah kalau sudah tertarik gabung, Anda bisa ngajari toh. Jual begini, caranya begini. Ya. Misalkan Anda jual perorangan, berawal belajar dari perorangan dulu, kemudian habis itu ke penjualan massal. Nah, habis itu nanti cara mengelola pelanggannya bagaimana, ngambil repeat ordernya bagaimana, itu diajarkan semua. Nah, itu namanya bertahan dan menyerang. Kemampuan bertahan dan menyerang kalau di bisnis ini ya cuma satu, jualan, ahli. Makanya saya bilang lebih baik saya dikatakan jadi sales, lebih baik saya dikatakan jadi gurunya sales. No problem bagi saya. Yang terpenting apa? Saya buktikan. Nah, bisa jadi miliarder. Kalau saya nggak bisa jual, nah nggak mungkin. Coba tanya pada diri sendiri. Ya, Anda bertahan di bisnis NASA itu karena apa? Bisa menjual atau tidak? Tanyain aja pada diri Anda sendiri. Bagi Anda yang penjualannya kecil, ya, Anda lebih semangat atau loyo? Bagi Anda yang sekarang penjualannya besar, di atas 1000 poin, Anda loyo atau semangat? Tanyain diri sendiri aja. Kalau Anda, wah saya semangat Pak, saya bisa 1000 poin ke atas. Nah, berarti Anda tinggal berpikir toh, kalau saya punya 100 orang downline, mereka juga bisa seperti saya ajari untuk bisa 1000 poin, berarti saya punya downline, 100 downline yang semangat dan tidak akan berhenti. Nah, itu namanya otak networker itu begitu itu.
Kalau Anda punya 100 downline, ya Anda tanya ke diri Anda sendiri, saya cuma bisa 100. Nah, semangatnya seperti apa? Kalau Anda nggak semangat, Anda nggak ada di puncak semangat, Anda loyo, mudah patah, ya, karena hanya 100 poin. Anda bisa itu, lihat tuh 100 jaringan Anda ini lemah atau kuat, pasti loyo. Anda bisa nilai diri Anda sendiri, ya, kekuatan 1000 poin dengan 100 poin, Anda bisa nilai. Nah, ini paham kan? Nah, sekarang semua itu kembali lagi ke konsep duplikasi ya. Semua itu kan harus Anda duplikasikan ke jaringan Anda. Nah, makanya saya ceritakan nih rundownnya MSO ini supaya Anda bisa melihat. Kalau nggak ikut MSO, rugi. Kalau Anda nggak ikut MSO, rugi. Nah, sekarang bagi Anda yang kemarin sudah ikut MSO 1, target Anda, kalau Anda tinggal Anda lihat, Anda punya jaringan berapa? Misalkan Anda baru punya jaringan 10, berarti di MSO 2, Anda harus tulis target Anda, saya harus mengajak 10 orang ke MSO. Ya. Kalau Anda yang punya jaringan 100, tulis target Anda. Saya akan ngajak 100 orang ke MSO. Kalau Anda punya jaringan 1000, tulis target Anda. Saya akan mengajak 1000 orang ke MSO. Kalau Anda punya jaringan 10.000, tulis target Anda. Saya akan mengajak 10.000 orang ke MSO. Nah, sekarang coba Anda pikirkan, di MSO Anda akan dapat materi seperti ini, seperti tadi. Ya, mulai dari konsep kekuatan otak sampai kemampuan how to sellingnya, sampai strategi manajemen stokisnya, semuanya dibahas semuanya. Semuanya dibahas semuanya. Kekuatan produknya dibahas. Ya, kondisi marketnya dibahas. Mindsetnya dibahas. Pokoknya semuanya dibahas di MSO itu karena 10 hari, bayangin. Dan luar biasanya apa Bapak Ibu? Anda semua peserta, Anda akan mendapatkan materi itu di HP Anda. Nah, apa yang terjadi? Anda bisa mengulanginya setiap saat. Si upline tinggal ngajarin downline untuk mengulangi. Follow up-nya simple. Setelah MSO, si upline akan ngajari downline bagaimana mengulangi materi-materi tersebut. Tugas upline pertama, upline akan menunjukkan, misalkan contoh materi mindset. Materi mindset nanti teman-teman diulang dari menit 10 sampai menit 30 aja ya. Nah, nggak usah semuanya, enggak apa-apa. Menit itu aja dulu diulang berkali-kali. Nanti yang how to selling menit ke-15 sampai ke-40 ya. Nah, itu tugas upline. Makanya upline ketika MSO harus selalu ikut. Karena dia akan mengulangi dulu. Dia akan melihat materi-materi mana yang itu bagus dan sangat penting bagi duplikasi ke jaringannya. Nah, tinggal dicatetin, ditulisin. Nah, bikin home sharingnya, sebar materinya itu. Dan tanamkan kepada downline Anda untuk mengulanginya. Kuncinya cuma satu, diulangi. Kita punya 24 jam sehari. Cukup Anda ngulanginya ketika sedang cuci piring, sedang cuci baju, ya. Sedang ngepel lantai, pakai headset sambil dengerin, sedang ngomong anak dengerin. Nah, diulangi terus, yang terpenting diulangi terus.
Nah, coba Anda bisa bayangkan Bapak Ibu. Kekuatan duplikasi luar biasa. Anda tinggal mendorong duplikasi itu dengan terus mengingatkan, sudah didengarkan atau belum? Materi yang ini sudah didengarkan atau belum? Materi testimoninya sudah dilihat atau belum? Terus diingatkan terus. Nah, ketika home sharing seminggu sekali, buka lagi materi mana yang akan Anda bahas, sementara tonton bareng dulu. Maka bagi yang belum punya proyektor LED, sebaiknya beli TV smart. Nah, sehingga Anda bisa mengajak jaringan untuk nonton melalui layar televisi. Ya, nanti caranya bagaimana, nanti teknisinya bisa ngajarin Anda. Dari HP dimasukkan ke televisi, dari YouTube dimasukkan ke televisinya bagaimana, nah nanti bisa diajari oleh teknisinya. Ya, itu murah. Tapi kalau Anda punya TV smart, Anda bisa home sharing dengan nonton bareng dulu. Kemudian dibahas. Nah, titik keunggulan inilah kenapa saya kembangkan. Karena dari kakek, anak, cucu, buyut, gak udek-udek siwur ya, sampai sekian puluh tingkatan ini. Nah, ini materinya sama semua. Mereka pegang materi sama semua. Materi MSO semua. Dan mereka bisa mengulanginya semua. Bayangkan konsep duplikasinya luar biasa Bapak Ibu. Tidak melenceng. Kalau enggak dengan pola seperti ini, Anda ngajari si A, penerimaan si A 90%. Si A ngajarin mindset ke si B, penerimaan si B 75%. Si B ngajarin si C, penerimaan si C cuma 50%. Dari Anda sampai ke si C itu udah ada kesalahan 50%. Ya. Sampai level berikutnya bisa terjadi kesalahan 100%. Tapi dengan konsep semuanya pegang rekaman ini, rekaman hasil seminar, hasil MSO ini. Nah, pembahasannya selalu sama Bapak Ibu. Home sharingnya sama. Anda ngajarin ke downline juga sama. Home sharing bareng, yo nonton bareng kemudian dibahas. Enak, nggak terlalu berat mikirnya. Ketika kita bahas, kita itu sama dengan belajar lagi. Habis itu teman-teman diminta dengerin lagi. Apa yang kurang, yuk dibicarakan lagi. Coba. Anda bisa mengerti enggak kekuatan home sharing ini? Kekuatan duplikasi dengan pola MSO ini. Luar biasa Bapak Ibu. Sekarang bayangkan yang punya jaringan 10 bisa ngajak 10 orang ke MSO. Yang punya jaringan 100, bayangkan bisa mengajak ke MSO. Jadi tulis ya. Tulis. Saya akan mengajak 100 orang dolen saya ke MSO. Tulis dulu. Tulis, tempelkan, jelek. Nah, kemudian bayangkan kekuatannya. Kalau saya ngajak 100 orang ke MSO, mereka dapat semua materinya, mereka akan menduplikasi, mereka setiap saat bisa mendengarkan, dan saya tinggal menyuruh mereka untuk terus mendengarkan, saya ingatkan mereka untuk terus mendengarkan. Nah, efeknya apa? Duplikasinya berjalan. Ketika duplikasinya berjalan, mereka akan punya omset 1000 poin. Berarti saya akan dengan 100 orang, saya akan punya omset 100.000 poin. Nah, dari situ dibayangkan lagi, setelah 100 orang ini, nanti di MSO ketiga, ini akan jadi 1000 orang. Kalau masing-masing bawa 10, akan jadi 1000 orang. Bayangkan lagi, 1000 orang ini diajarin semuanya, diajari kemampuan, skill, teknik, sehingga mereka punya kemampuan untuk menciptakan omset 1000 poin. Kalau saya punya 1000 orang, berarti wow, omset saya akan tembus
1 juta. 1 juta poin Bapak Ibu. Itu baru dengan 1.000 orang. Kalau dari 1.000 orang nanti bisa jadi 10.000 orang. Berarti omset Anda, ya, omset Anda akan tembus 10 juta poin. 10 juta poin tuh kalau bentuknya 20 kaki aktif. Jangan kaget. Bonus Anda itu 1 M itu. Dengan MSO Anda akan punya kemampuan untuk beromset jutaan. Luar biasa kan? Nah, sekarang bagaimana? Kita udah tahu potensi MSO begitu luar biasa. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara saya mengajak mereka ke MSO? Nah, gampang Bapak Ibu. Pertama Anda tunjukkan dari HP Anda testimoni MSO. Kan banyak yang bisa jual 50 pieces, yang bisa jual 100 pieces NSTM, banyak. Di situ kan mereka punya keuntungan, yang 100 NSTM itu keuntungannya 10 juta. Nah, habis itu tinggal Anda tanya. Tuh, kamu udah lihat sendiri kan hasil MSO seperti itu. Nah, sekarang saya akan tanya ke kamu. Kira-kira mau nggak kamu punya kemampuan seperti itu? Punya penghasilan 10 juta seperti itu, mau nggak? Pasti jawabnya mau, betul kan? Nah, kalau mau, pengen ngerti caranya apa enggak? Ya pengen. Kira-kira kalau disuruh bayar 250.000, kamu punya penghasilan 10 juta, kira-kira rugi apa enggak? Ya enggak rugi dong. Oke, kalau begitu ikut MSO, tiketnya 250.000, dan kalau sampai kamu tidak dapat manfaatnya, saya garansi 100%. Kamu ikut MSO, tiketnya 250.000. Kalau kamu tidak dapat manfaatnya, aku garansi 100% uang kembali. Tunjukkan diri Anda sebagai leader yang bertanggung jawab. Tunjukkan diri Anda sebagai leader yang menjadi payung bagi downline Anda. Garansi 100%. Nah, kalau Anda bisa melakukannya, nggak sulit ngajak orang, Bapak Ibu. Lakukan. Ya, itu pesan saya, lakukan. Makanya tulis targetnya berapa, kemudian cara mengajaknya ditulis. Bapak Ibu ikut MSO hanya 250.000 tiketnya. Kalau Bapak Ibu tidak dapat manfaatnya, uang saya kembalikan 100%, saya garansi. Anda harus berani. Anda harus tunjukkan Anda leader yang punya tanggung jawab. Anda harus tunjukkan bahwa Anda ini punya semangat. Anda harus tunjukkan bahwa Anda punya kekuatan. Dolen Anda akan percaya dengan Anda. Bisa dipahami Bapak Ibu? Sudah mengerti caranya sukses di NASA? Ikut MSO. Sudah ngerti rahasianya kan? Dengan ikut MSO, semua dolen Anda akan punya materinya. Yang terjadi apa? Kekuatan duplikasinya akan jadi sangat kuat. Sebuah jaringan yang kekuatan duplikasinya kuat, itu pasti tumbuh dan berkembang. Itu rahasianya. Tetap di kekuatan duplikasi. Anda nggak usah ngurus omongan orang lain. Di master seller Anda hanya diajari jualan. Itu karena mereka nggak ngerti master seller. Banyak leader-leader yang ngomong begitu. Kalau mau belajar jualan ke Pak Agus Anwar, dikira saya ngajarin orang jadi sales. Buktinya kan? Nah, buktinya sekarang apa? Di kondisi seperti ini, yang masih bisa bertahan siapa? Yang bisa tumbuh berkembang, itu ikut pendidikan apa? Nah, saya nggak usah ngomong macam-macam, itu buktinya, Bapak Ibu. Ya, sudah saya buktikan, mulai dulu NCX, Crystal X, master seller juga bikin banyak leader punya rumah, punya mobil,
dan sampai sekarang bertahan. Dan sekarang juga saya buktikan dengan master seller ternyata jaringan tumbuh, omset tumbuh di kondisi yang sangat sulit seperti ini. Dengan MSO Anda kita kasih jalan untuk secepatnya bisa sukses. Yang Anda lakukan cuma jadi usung tor yang dahsyat Bapak Ibu. Ilmu jadi usung tor sudah saya berikan. Garansi 100% mereka yang ikut, itu rahasianya. Garansi 100%. Ya, saya sebagai upline pun berani menggaransi Bapak Ibu. Kalau dolen-dolen Anda yang Anda ajak tidak dapat manfaat, saya kembalikan uangnya 100%. Kalau Anda hanya garansi 10 orang, saya garansi 50.000 orang. Yang merasa tidak dapat manfaat, bilang ke saya, duitnya saya kembalikan 100%. Saya garansi 50.000 orang. Saya nggak main-main. Oke? Kalau Anda mau sukses, cara berpikirnya harus seperti itu. Punya keberanian. Itu baru namanya Anda seorang leader. Anda seorang ayah, Anda seorang pemimpin. Harus berani bertanggung jawab untuk jaringan Anda. Oke, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Nanti kalau kebanyakan, wah nanti malah meludak. Itu ada cukup. Saya tunggu buktinya. Saya pengen Anda buktikan dari apa yang Anda dapat malam hari ini. Anda akan jadi usung tor yang luar biasa. Fokus ke sana, fokus ke MSO 2. Fokus ke MSO 2. Bawa sebanyak mungkin. Ya, tentukan targetnya dulu. Yang punya 100 harus bawa 100. Yang punya 1000 harus target 1000. Yang punya 5000 harus target 5000. Saya ajari Anda betul-betul bermain, berbisnis. Ya, nggak usah mikir, lakukan saja, yakin pasti bisa. Oke, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, semangat pagi.